warahmatullahi wabarakatuh. Gue dalam anget-anget, makannya rame-rame, jawab salamnya kurang semangat, jadinya kurang rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita pura-pura senang hati. Ini kayaknya pada pusing aja, kenapa ya pada ditumben di malam ini. Hidup jamaah malakit. Luar biasa. Ada yang lupa kayaknya. Hidup jamaah malakit. Emang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah waliyul muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la akbarul jawadul karim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wal ma'rifah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ahdadul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul adzim. Tentunya yang sama-sama kita harapkan doa dan barokahnya. Sohibul fadilah wal barokah, guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dipanjangkan umur yang disehatkan badannya, ditambah mustajab daripada doa-doanya. Apa-apa yang Allah telah limpahkan kepada beliau, kita pun kelimpahan daripada barokahnya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, tentunya yang sudah kita harapkan barokahnya, guru dan orang tua kita bersama Abah Nasrullah Rasid MAG. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau pun dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, ditambah mustajab daripada doa-doanya. Apa-apa yang direncanakan, yang dicita-citakannya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para asatidz yang hadir pada malam hari ini, diantaranya guru kita Al-Mukarram Ustaz Subur, Al-Mukarram Ustaz Asbunawi, Al-Mukarram Ustaz Ismail, dan para asatidz yang lainnya. Mudah-mudahan para asatidz yang hadir pada malam hari ini menyebabkan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan orang tua kita, yang sama-sama hadir pada malam hari ini, Bang Yayat, alhamdulillah beliau udah diwujudkan doanya oleh Allah lantaran istiqomah. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir malam hari ini pun diwujudkan daripada doa-doanya. Amin, Allahumma amin. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah. Malam hari ini kita masih bisa kumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun dalam diri kita. Alhamdulillah, ini adalah salah satu rahmat hidayah Allah. Gak semua orang bisa hadir duduk bersama kita. Buktinya jamaah kita yang tadinya tempat ini kagak muat, sekarang kayaknya longgar banget ini. Benar gak? Padahal udah disiapin, segalanya fasilitas udah disiapin, tetapi memang bukan karena lantaran dirinya yang tidak mau, karena memang tidak ada takdir kehendak Allah pada malam hari ini. Jadi najedah, mudah-mudahan yang penting sama-sama kita doakan semuanya jamaah yang hadir maupun yang tidak hadir kelimpahan daripada barokah yang kita laksanakan. Amin, Allahumma amin. Selawat teriring salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini menjadi umat yang istiqomah daripada ajarannya, sehingga kita berharap akhir daripada kehidupan kita mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi udah kita baca salah satu ayat Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat ke-222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbunat tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Artinya pada malam hari ini Allah berikan kita rahmat. Duduknya kita di tempat ini dalam rangkaian kita akan beristighfar kepada Allah, akan kita memohon ampun kepada Allah. Terlebih-lebih buat siapa? Buat orang yang amat berjasa di dalam kehidupan kita, yaitu ibu dan bapak kita. Lantaran keduanya kita bisa lahir di alam dunia, dengan lantaran keduanya kita bisa hidup, dan lantaran dengan keduanya kita bisa tentunya mengetahui yang namanya alam dunia ini. Kita disekolahkan, dikenalkan guru-guru kita. Bersyukur kita kepada Allah. Kadang bahkan ada orang punya orang tua, dia punya orang tua, tetapi orang tuanya nggak bertanggung jawab. Ada nggak yang begitu? Ada zaman sekarang, bahkan ada orang yang lahir di luar perkawinan, begitu dia lahir memang anaknya tidak diinginkan. Akhirnya diapain? Diapain kira-kira? Ada yang dibuang, ada yang dibunuh. Itu kenapa? Memang kehadirannya tidak diinginkan. Tapi alhamdulillah kita duduk di tempat ini sampai sekarang, kita bisa seperti ini lantaran berkat orang tua kita. Orang tua masih sayang kepada kita, orang tua kita masih cinta kepada kita. Oleh karenanya mari sama-sama di dalam setiap istiqomah dilaksanakan zikir manaki, kita istighfar buat orang tua kita, buat ibu kita, buat mertua kita, bahkan buat guru-guru kita, saudara kita. Inilah tentunya keberkahan yang kita raih pada malam hari ini. Bahkan bukan hanya sekadar itu, bahkan bukan hanya sekedar kita itu yang kita rasakan, tetapi kebaikan banyak sekali. Kita tempelkan doa-doa kita, kita satukan roh kita kepada siapa? Kepada para ulama, kepada para waliullah, kepada para nabi. Kemudian disampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keberuntungan kita. Oleh karenanya mari sama-sama jamaah, ketika kita laksanakan istiqomah, jalankan ini semua niat ikhlas ridho karena Allah, bukan lantaran sesuatu, tetapi hadirmu memang dihadirkan Allah, memang dihadirkan oleh Allah. Ini maunya Allah. Langkah gerak langkah kaki kita dari rumah masing-masing memang digerakkan oleh Allah. Inallah ilallah, dari Allah, untuk kembali kita kembalikan kepada Allah. Bahkan ada salah satu cerita diceritakan apa yang kita laksanakan, yaitu kita merupakan bagian daripada jamiahnya zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini ada dalam suatu kisah diceritakan ketika pada suatu saat di negeri Baghdad, tempat lahirnya Aulia Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika suatu saat beliau hilang, sampai semua santri, para muridnya, bahkan para wali-wali yang di bawah daripada naungannya bingung kemana Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia tidak ada, dia tidak mengajar di pondok pesantrennya, sampai semuanya bingung. Akhirnya pada suatu saat ada seorang waliullah melihat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang berada di tengah laut. Ketika dia berada di tengah laut, dia cuma hanya duduk di atas sejadah, di atas lautan tersebut. Dia duduk di atas sejadah, dia sedang membaca sebuah kitab yang sangat besar.
Kemudian bukan hanya sekedar itu, ketika dia duduk di atas sejadah, kakinya yang satu dicelupkan ke air laut tersebut. Ketika dicelupkan di air laut tersebut, maka kaki beliau, kaki Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang diciumi oleh berbagai binatang laut tersebut, dari ikan-ikan yang kecil sampai ikan-ikan yang besar, berebut ngantri minta barokah karomahnya. Satu persatu ikan, akhirnya sampai ikan itu semua bisa mencium yang namanya kaki Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alhamdulillah, selamat datang pada guru kita Gus Reno. Mudah-mudahan kehadiran beliau tambah berkah acara kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau tambah semangat daripada istiqomah kita. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliyullah, bisyafaat Nabi Muhammad bi'illah waridullah, bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliyullah, bisyafaat Nabi Muhammad bi'illah waridullah. Lanjut. Sampai di mana tadi? Sampai di laut atau di banjir? Oh, di laut. Ketika pada saat itu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang di tengah laut, dengan dia duduk di atas sejadah yang kakinya yang satu diturunkan, dicelupkan ke air laut, sampai seluruh ikan yang ada di laut itu berebut ingin ambil barokahnya, ingin menciumi kaki pada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sampai akhirnya seluruh ikan yang ada di laut minta barokahnya. Kemudian seorang wali tersebut yang mencari daripada keberadaan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akhirnya bertanya, menghampiri Sultan Aulia. Apa katanya? Ya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang selama ini aku mencari engkau, seluruh murid-murid dan santri-santrimu mencari engkau, rupanya engkau telah berada di tengah lautan. Engkau sedang membaca buku yang begitu besar. Akhirnya apa kata Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir? Aku telah diberikan salah satu buku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seluruh tulisannya di dalam ini adalah orang-orang yang mencintai daripada diriku. Orang-orang ini yang sudah merupakan dia mengaku sebagai dirinya sebagai santriku. Kemudian apa kata Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Siapapun orang yang tertulis di dalam buku ini, siapapun orang yang ada namanya di dalam buku ini, maka sesungguhnya orang tersebut beruntung. Dia nanti ketika di akhir zaman, ketika di yaumil mahsyar, maka dia akan aku ambil, maka dia akan aku selamatkan dengan adanya namanya tertulis di buku ini. Inilah jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu. Bagaimana dengan kita yang kita laksanakan istiqomah yang setiap malam, wasilah kita kepada guru kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kemudian kepada para imam-imam manaqib, disampaikan wasilah kita kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sedangkan tadi adalah salah satu ringkasan cerita. Beruntung kita merupakan bagian daripada Jamiah Zikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mau cari di mana? Mau cari di mana? Oleh karenanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah duduk di dalam majlis yang kemuliaan, maka serahkanlah apa yang ada dalam kehidupan kita. Apakah itu ibadah kita, apakah itu sedekah kita, apakah itu seluruh kebaikan kita, bahkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Apakah itu dalam beribadah kepada Allah? Oh, saya belum bisa beribadah dengan baik, saya belum bersedekah dengan baik, saya belum merasakan ibadah haji. Tetapi ketika kita sandarkan
pada salah seorang wali yang dicintai oleh Allah, maka sesungguhnya kita gantungkan harapan kita. Bagaimana ketika dikisahkan pula di dalam Al-Quran, seekor binatang yaitu kitsbir, binatang yang namanya anjing, binatang kesayangan Ashabul Kahfi, dia bisa masuk surga bukan lantaran karena ada yang dicinta. Ketika pada suatu saat Ashabul Kahfi masuk ke dalam surganya, ketika pada saat itu anjing pun ikut, akhirnya anjing ditahan oleh salah seorang malaikat. Hai anjing, kau tidak boleh masuk ke dalam surga, ini adalah tempat yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa aku tidak boleh masuk? Karena aku adalah salah satu binatang yang najisnya, di antara najis-najis termasuk najis yang paling berat, najis yang hanya kita ketika kita basuh untuk membersihkan najis tersebut dengan 7 air dan 7 daripada tanah ataupun lumpur, itu baru hilang. Makanya oleh karena pada saat itu anjing ditanya, enggak boleh masuk engkau ke dalam. Apa kata anjing tersebut? Apa kata kitsbir tersebut? Sesungguhnya aku tidak ada niat masuk ke sendiri, tidak akan aku niat ke tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Aku tidak niat masuk ke surganya, tetapi aku ingin bersama orang yang aku cinta, Ashabul Kahfi. Akhirnya anjing tersebut bisa masuk surga lantaran dengan kepada siapa dia cinta. Makanya oleh karenanya mari jamaah yang penuh diberkahi oleh Allah, dengan penuh kemuliaan kita bisa masih duduk dalam rangkaian zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan ketika zikir manaqib dilaksanakan dimanapun, apakah itu di Karawang guru kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kita semua selalu didoakan, selalu dilantunkan doa-doa yang baik diucapkan kepada Allah, berkhusus untuk seluruh jamaah manaqib dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah dijaga iman Islamnya oleh Allah. Tuh, mau cari di mana? Oleh karenanya beruntung sekali. Bahkan alhamdulillah malam hari ini tiada kita sangka, tiada kita duga, Allah kirimkan guru kita Husreno. Mudah-mudahan kalian beliau menambah semangat untuk kita dalam istiqomah, menambah keyakinan apa yang kita laksanakan. Memang sesungguhnya tadi udah saya baca di dalam suatu ayat, Allah ketika menciptakan yang namanya manusia, manusia itu adalah makhluk yang selalu berkeluh kesah kepada Allah. Ketika dia diberi cobaan, maka dia akan berkeluh kesah, dia akan mohon kepada Allah. Tetapi ketika dia diberi kebaikan, ketika dia diberikan sesuatu yang kenikmatan, maka dia lupa kepada Allah. Bahkan bukan hanya sekadar itu, bahkan manusia akan menjadi kikir, dia lupa kepada Allah. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya beruntung kita dalam rangkaian zikir manaqib, kita gantungkan doa-doa kita kepada guru-guru kita, pada Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi, kemudian Abah sampaikan lagi kepada guru-gurunya, disampaikan lagi kepada guru-gurunya, sampai kita ke Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian sampai kita ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baiklah mari malam hari ini kita ambil daripada keberkahan kebaikan kita ambil daripada semangat kita dalam rangkaian istiqomah dengan hadirnya guru kita. Mari sama-sama kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, menambah semangat buat kita. Bahkan diri kita tidak ada rasa kecewa, tidak ada perasaan ragu, perasaan bimbang. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau kita sudah mantapkan hati kita, kita sudah mantapkan jiwa kita beristiqomah kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah, maka Allah akan hadirkan yang namanya malaikat. Kemudian malaikat tersebut berkata,
Ketika engkau sudah beristiqomah, janganlah engkau ragu, janganlah engkau bimbang. Sesungguhnya Allah telah menyediakan kamu tempat yang penuh dengan kemuliaan yang namanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita sudah istiqomah, kita sudah yakinkan, kita sudah benar-benar bertawakal kepada Allah, sehingga keimanan, ketakwaan kita bertambah, maka masalah yang akan kita laksanakan, masalah yang ada dalam diri kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini adalah memang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, tidak ada ragu sedikit pun untuk diri kita. Ini sedikit jamaah. Baik, mari sama-sama kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Gus Eno, mudah-mudahan bermanfaat guru kita. Para guru kita dipersilakan. Bil barakah wa karamah Syabdul Qadir waliyullah bisafa'at Nabi Muhammad bi'idhnillah waliyullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Billahi anta maksudi waridoka matlumi billahi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma tawalsana ruhana ila ruhi Yai Junaidi al-Baghdadi wa ila ruhi Yai Badru Sulaim Muharram wa ila ruhi Sunan Wali Songo wa ila ruhi Sultan Aulia Syaikhul Qadir Jalani wa ila ruhi Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. Yang saya hormati guru kita, orang tua kita, Imam Manaqib, yaitu Kiai Muhammad Bahagia. Semoga beliau senantiasa diberikan sehat panjang umur, ditambah mustajab doa, dimudahkan rezekinya. Al-Fatihah. Yang saya hormati Ketua Majelis Taubat dan Nasuhat Bang Abi, semoga beliau juga diberikan sehat panjang umur, ditambah mustajab doanya, dimudahkan rezeki. Al-Fatihah. Yang saya hormati seluruh saudaraku jamaah Dikir Manaqib yang malam ini bisa duduk istiqomah di tempat yang mulia. Semoga hadirnya panjenengan di sini Allah mudahkan urusannya, Allah gampangkan rezekinya, tentrem rumah tangganya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dumateng Allah kita haturkan
Sholawat dan salam senantiasa tercurah dumateng junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ya Allah, sampai detik ini kita diistiqomahkan oleh Allah. Istiqomahkan dumateng Gusti Allah, syafaat baginda Muhammad SAW. Bentuk tali silaturahmi ini termasuk umatku dan golonganku. Betul? Kiai kita Muhammad selalu menyampaikan setiap malam Jumat beliau tanpa ada rasa lelah. Itu bentuk kecintaan beliau untuk mengajak takarub, mendekat ilahi Rabb. Allah yang kita tuju, Allah yang kita maksud, nggak ada lain. Malam Rabu pun beliau ngajar, Masya Allah, kita masih dipertemukan sesosok manusia seperti beliau di Jakarta, tempat yang sangat-sangat sibuk, dengan dasar yang dikatakan Abah Yai Junaidil Baghdadi, dengan cinta. Dengan modal cinta itulah kita dibawa, dihantarkan kepada murabbi bahasa saat Abah Yai Junaidil Baghdadi. Beliau pun tidak pengen terkenal, tidak pengen dikenal. Beliau dasarnya cinta. Allah yang memperkenalkan, Allah yang mempromosikan. Apalagi sekarang dengan kondisi Islam yang sangat memprihatinkan, akhlak lagi dihajar kita, akhlak lagi dihancurkan kita. Tadi beliau mengatakan tentang ceritanya Sultan Aulia Syekh Qadir Jailani, sejarah nyata itu. Beliau tadi menerangkan tentang telapak kaki beliau. Saya akan menceritakan sedikit telapak kaki beliau di nerakanya Allah. Beliau enak tadi mengatakan di laut dingin. Betul, laut itu dingin. Sultan Aulia Syekh Qadir Jailani radhiyallahu anhu, rajanya wali kutub. Beliau turun di suatu tempat itu yang namanya neraka. Wahai malaikat penjaga neraka, apakah ada di sini yang cinta kepadaku, yang suka padaku, masih ada di sini? Wahai Tuhan saya, di sini sudah nggak ada pengikut kamu, semua sudah masuk dalam surga. Benar? Iya Tuhan saya. Kalau memang di sini masih ada pengikutku yang ketinggalan cinta karena Allah, maka kakimu tidak akan aku angkat. Jangan Tuhan saya, kaki panjenengan bisa memadamkan api neraka. Betul ya? Api neraka pun kalau Syekh Qadir Jailani turun, itu pun bisa padam. Lah sekarang yang di luar katanya 70 kelai naik subhanallah, sampai lihat kaki di sini subhanallah. Itu sudah nggak benar. Bukan itu maksudnya. Kita diterangkan wali-walinya Allah semua di bawah naungan Syekh Qadir Jailani, Sultan Aulia, dan di bawah telapak kakinya. Kalau nggak ada yang mau, maka itu bangkrut tanda-tanda seorang wali. Ini kisah. Makanya panjenengan dan saya terima kasih dumateng Gusti Allah, matur suwun dumateng Allah, masih ada seorang guru mau menerangkan saya dan sampai. Semoga sambungan roh lewat manakib di kemanduan dilanggengkan oleh Allah. Amin. Nyambung dumateng Abah Yai Junaidil Baghdadi, nyambung dengan Sultan Aulia Syekh Qadir Jailani, sampai ke Rasulullah, digandeng satu dalam rasa cinta. Modal cinta. Tapi dengan cinta kalau kita tidak tahu, di situ banyak penjahatnya, penghalang, rintangan itu. Masya Allah. Kemarin hari Senin
malam Selasa Kliwon saya ada tempat baru di daerah Priki baru yang sebulan lalu saya cerita kepada beliau di Muhammad, itu pun sudah nggak boleh diadakan, tidak boleh diadakan. Saya ngomong, wahai Ustadz dan Pak RT, apakah kamu nggak pernah ikro? Intan seruahnya semua. Barang siapa membela Allah, kebenaran Allah, menegakkan di jalan Allah, maka Allah akan bela. Ustadz Teswono, gimana Gus? Berangkat. Saya berangkat, di sini ada saksinya. Sudah hujan, saya tetap berangkat. Pantang. Berangkat sampai sana, jelas pembelaan Allah ada. Tapi itu semua tidak ngerti. Kalau nggak saya dikasih tahu. Penjagaan luar biasa. Masa orang pengajian dijaga sama tentara, tapi sama polisi berbentuk pistol bisa. Saksi ada 2 di sini. Ustadz Suwono belum berbicara. Saya sudah ngomong. Otot saya ngomong. Soalnya nggak enak sama sekali. Ini saya ngomong kenceng, nggak dengeran. Mending ngopi aja sih. Kalah sama karaoke. Kalau di sini tempat ini dicegah atau di sini tidak boleh dan dilarang, maka saya akan menentukan. Wajib dan halal itu darahnya dibunuh. Kamera keluar semua dan foto-foto. Terakhir orang-orang pejabat dan anggota foto sama saya. Mau terkenal, silahkan, bukan saya yang mengenakan. Ini Allah yang merumuskan. Bulan depan malam Selasa Kliwon saya hadir di Priki. Kalau nggak boleh dan soalnya masih nggak layak, maka harus sampai Ustadz Al-Baghdadi tahu kayak apa tempatnya. Di sini enak, berjuang beliau di dalam, saya di pinggir jalan. Orang tahu semuanya. Tapi alhamdulillah, kalau memang bulan depan saya masih dipanggil, berarti saya mempunyai 6 titik untuk berjuang berdakwah lewat manaqib Sultan Ahmad Hasan Qadir Jailani. Halangan demi halangan sudah saya lalui. Rintangan kelihatan, saya akan tetap jalan. Dan janjinya Allah pasti. Barang siapa menegakkan kebenaran, membela agama Allah, maka Allah pasti menolong. Itu yang saya khawatir. Dan saya khawatir. Tadi beliau mengatakan tentang kisbah seorang anjing, najisnya sangat ugulan. Itu aja masuk surga kok. Apalagi kita sudah berzikir, tawasul, derek dimata Sultan Al-Hasan Qadir Jailani. Layak dan wajib aku tolong. Siapa yang ngomong? Sultan Aulia Hasan Qadir Jailani. Beliau dakwah begitu. Engkau cinta padaku, maka wajib aku tolong. Sembah Allah, sebut aku. Ya tanggung-tanggung. Sangatlah beliau bijaksana, sangat bijaksana. Dan sampai keturunannya pun tidak pernah woro-woro. Tidak pernah woro-woro. Pokok senang cinta, urusan beres. Bahkan kita di manaqib Al-Baghdadi, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Beliau sampaikan betul. Soalnya kita ikutin, tidak ada rasa takut, tidak ada khawatir, dan tidak ada was-was. Wong kita tinggal ngikut. Apa susahnya? Misalkan Kiai Muhammad sowan kepada Abah malam minggu, ya sudah ngikut aja. Tinggal duduk manis mendengarkan, selesai. Apa yang ditakuti? Dan pesan Abah masih pengen dengan sound system yang waktu dibikin untuk haul. Kemarin Kliwon beliau mengatakan, masih aku tunggu Kliwon depan kepedulian kamu, kecintaanku terhadap Abah. Barangkali yang belum berangkat kemarin masih ada kesempatan untuk berpartisipasi untuk bikin sound system yang lebih bagus.
Ini bagus bagi saya, enak ruang segini. Saya ngomong nggak kenceng. Dan saya sini nggak berani ngamuk saya. Saya pernah ngamuk ya. Di Duren Sawit ada mic 3, banting semua. Kemarin di Brigi pun kalau seandainya ada 3, mungkin saya banting. Alhamdulillah cuma 1, dibanting habis. Masa kalah sama karaoke sejuk. Kan begitu. Dakwah itu enak. Kalau soundnya juga enak. Yang mendengar pun enak. Kita mau berbicara keras, kenceng, tapi soundnya nggak enak. Sama aja bro. Itu sudah penghalang bagi pendakwah. Yakin ikut manakib? Harus yakin. Sedikit banyak bukan urusan imam. Sedikit banyak bukan urusan panitia. Ini urusan Allah. Ini urusan Allah. Panjenengan hadir di sini dihadirkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Yang di mana Gus? La haula wala quwata illa billah. Jelas itu. Langkah kaki sampean dan panjenengan. Kalau Allah nggak ridho, nggak sampai tempat. Tidak sedikit seorang kiai ustadz mengatakan, semoga Allah ridho dan izin. Itu jelas ridho nyampe. Kok masih semoga Allah? Bagaimana bahasanya itu? Yang jelas, insya Allah Allah ridhoin apa yang ini ridho, ini jelas. Terus bagaimana kalau memahami? Kalau orang dikatakan di manakib Abah Yai Junaid al-Baghdadi, kalau ada yang mengatakan Jawa manakib, insya Allah berarti itu masih ragu. Insya Allah jika Allah mengizinkan, ini sudah diizinkan sampai duduk di majelis Syekh Hadir jalan, ini jelas diizinkan dan Allah ridho. Inilah santri-santri Syekh Hadir jalan. Allah demi Allah saya bersumpah, ini santri-santri Syekh Hadir jalan. Semoga keberkahan Allah tunjukkan lewat malam ini. Dibela nanti panjenengan semua. Ekonominya dibela. Tentrem rumah tangganya dibela. Anak soleh-solehnya dibela. Ini bentuknya yang begini. Ini kita nggak tahu. Allah Mahfud sudah menyatat ini. Tahun sekian, jam sekian. Ini loh orangnya. Betul ya? Kalau beliau Quran beneran. Kalau saya salah, bahaya. Nanti yang betulin beliau. Makanya saya deketin beliau. Sekarang kalau orang bilang, Gus, saya punya kitab begini bagaimana? Nggak takut saya sudah. Telepon dia, Muhammad ada di mana? Bisa nggak video call? Saya unjukin. Nanti kita pelan-pelan aja ya. Menang. Ini loh bentuk perlindungan Allah dan bentuk pembelaan Allah. Kitab saya nggak tahu. Saya dekat beliau, paham, dengerin aja. Orang nanya, video call. Orang nggak, itu bisa, karena ada malaikat. Menang siapa dia? Ini sudah terbukti. Dan manakib itu sangatlah indah. Indah banget. Nggak usah cari bahan yang lain. Panjenengan bergerak dan cukup itu sudah. Yakin, pasti, madep, tetap pasti dia akan. Ada seorang karyawan nggak ngadep sama bos juga dianggap. Berani sama bos pecat. Berani sama bos nggak dinaikin gaji. Itu kalau di perusahaan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Karena di sini kan nggak biasa malam ya, jadi saya tetap akan menghormati beliau. Jadi semua bekerja, saya pun juga bekerja. Tapi kalau bila saya di rumah siang, jangan ngomong. Jamnya nggak jelas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
Itulah salah satu bentuk perjalanan istiqomah, perjuangan istiqomah. Apa yang tadi dikatakan, intan sullah yang suruh sabit aqdamakum. Siapa orang bela agama Allah pasti akan dibela oleh Allah. Oleh karenanya sedikit saya tambahkan apa yang telah tadi disampaikan oleh beliau mengenai perjalanan perjuangan Zikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan kemarin kita dibuktikan oleh Allah. Itu ada penceramah namanya Kiai Muhammad Fakhri. Kira-kira ada jamaah yang hadir kemarin kan di Musholah Nurul Iman. Beliau adalah seorang orang tarikoh asli, apa dia bilang, Qadiriyah Naqsabandiyah. Dia dipanggil dalam rangkaian acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dari rumah dia cerita dengan saya. Dia sudah punya tag, dia sudah punya alur cerita, alur ceramahnya nanti. Tetapi kenapa begitu dia sampaikan ceramah larinya ke arah toriko? Sampai jamaah semua kemarin benar ya tanya. Sampai hafal dikeluarkan, ilahi robbi anta maksudi waridoka matlubi. Cuma dia gak terusin. Selesai ceramah turun. Padahal itu semua guru semua udah disiapkan tempat. Saya merasa kenapa kata kita cuma hanya sekedar undangan, sekedar jamaah. Akhirnya saya minggir dari beliau. Kira-kira di tempat Pak Joni atau Ustaz Asbunawi, saya mikir sebelah sini. Bahkan orang tua kita Haji Ibrahim duduk bersama kan. Ada hati dilontarkan Haji Ibrahim, apa katanya? Saya nggak salah duduk. Kalau saya salah duduk, jangan-jangan saya bilang apa nggak dapat berkahnya. Kenapa? Saya duduk dekat guru. Yang namanya makanan anggur, apel, marahin. Bukan kita yang cari, makanan yang cari kita. Sampai dibuktikan penceramah Qori datang semua tersedot dengan kita. Apa katanya? Ketika penceramah selesai, ceramah turun dari panggung, saya ditemuin, dia bilang apa? Mohon maaf Kiai. Saya bilang saya bukan Kiai, saya bukan guru, bukan ustaz, saya jamaah. Apa katanya? Nggak bisa dibohongi. Kenapa? Di sini ada setrumnya kuat, ada sinyalnya kuat. Sampai saya mohon maaf ketika saya keluar dari jalur ceramah yang akan saya sampaikan. Artinya ini Allah buktikan orang manaqib, orang istiqomah, orang torikoh ikut yang namanya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ikut Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Dia ngumpat kemanapun pasti akan ada pancaran sinarnya. Jamaah saksikan sendiri semuanya. Sampai nggak tahunya, saya mohon maaf, nggak tahunya penceramah tersebut adalah gurunya Bapak Joni. Benar Bapak Joni? Yang cerita dia, bukan saya. Saya tahu juga dari cerita. Kenapa akhirnya dia bilang, Yai kapan waktu saya boleh nggak mampir ke rumah? Tuh, coba bayangkan. Artinya ini adalah satu sinyal kekuatan buat kita selaku jamiah manaqib. Kita sudah pasrah dengan pada saat itu. Kita punya tenggang rasa bahwa kita cuma undangan biasa. Kita hanya jamaah biasa. Kita tidak pantas duduk di jajaran para orang-orang ulama yang sudah disiapkan. Akhirnya mana? Itu maunya Allah. Apa yang kata Gus Reno benar, memang dari Allah untuk Allah, hanya Allah. Akhirnya Allah sendiri. Sampai guru Kiai Ustaz Kiai pun datang ke kita semua. Tapi saya bingung. Cuma saya punya pikiran, kalau seandainya, mohon maaf, kalau kita mau sombong, kita mau tahu diri saya berpakaian begini pasti semua berebut. Benar gak? Saya nggak mau sampai. Saya hormat kepada ketua Ustaz Asbunawi, kita pakai seragam biasa aja. Saya ikutin aja pakai seragam. Ternyata di situ Allah yang ngangkat kita. Sampai disebutkan, dibaca, ilahi robbi anta maksudi waridoka matlubi. Sampai segitu turun ceramah dekat saya bilang, Gus, kenapa tadi nggak diterusin? Maaf Kiai, ini bukan bagian saya. Bagian saya cuma sampai sini. Bagian selanjutnya Kiai yang terusin. Coba bayangkan.
Artinya ini Allah yang kasih kita lihat apa yang tadi dikatakan Gus Reno, kita ingin tidak terkenal, kita tidak ingin dikenal, tetapi Allah yang mengenalkan kita. Apa pada saat itu lantas saya mengatakan saya bukan apa-apa? Tidak mungkin, karena yang berbicara bukan lagi secara mata kasar, tetapi mata batin hatinya dia. Akhirnya dia bilang itu, sampai dia bilang apa? Saya dulu nyantrinya di Sumatera Barat di Padang, saya ambil Qadiriyah Naksabandiyah, lalu Kiai Qadiriyah. Saya bilang kok saya nggak ngomong, tapi dia ngomong. Akhirnya Ustaz Asbuan Nawawi foto sampai berdua, itu adalah rangkaian bukti. Makanya jamaah, mari sama-sama bersyukur kita kepada Allah, kita masih dalam rangkaian zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Kemandoran ini dengan cukup nyaman, dengan cukup enak, dengan cukup segala-galanya. Tadi kita dengar bagaimana di daerah Perigi. Insya Allah nanti kapan-kapan kita pun bisa bantu si Gus Reno ke sana. Kita sama-sama ke sana, kita siarkan bahwa diri kita pun adalah orang majelis zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu Al-Baghdadi, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Sebenarnya dulu juga pernah Gus dibuka di daerah Perigi, di daerah Parung Serap, Ustadz Firman Al-Betawi. Tapi karena beliau itu melanggar apa yang dikatakan apa yang dikatakan oleh Abah Kiai Nas, juga dia melanggar. Bahkan mohon maaf, sudah disampaikan oleh Abah. Di sini ketika kita dalam rangkaian manaqib siapapun dia, imamnya, jamaahnya, jangan mencari sesuatu. Jangan engkau ketika masuk zikir manaqib engkau menjadi orang yang sakti. Ketika engkau masuk zikir manaqib engkau ingin menjadi orang yang kaya raya. Itu semua bukan tujuanmu, tetapi ilahi rabbi anta maksudi waridauka matlubi. Ustadz Firman memanfaatkan yang namanya air Al-Baghdadi dijual 1 juta rupiah. Orang berebut dalam waktu tempo 3 bulan bisa kebeli Honda Jazz. Coba bayangkan, akhirnya dia ketemu dengan Abah, dengan Kiai Nas diomelin. Sampai dia pernah, itu sampai di El Sinta TV, dia adalah salah seorang pengobatan, ya itu yang cukup terkenal. Bahkan mohon maaf, ada orang kemandoran, apa dia bilang, ente gak usah kemari, gak usah ke Perigi. Engkau cukup datang di Kemandoran, ada namanya Ustadz Muhammad. Akhirnya orang tersebut datang. Begitu dia datang, enggak taunya kenal sama saya. Saya bilang, ente kok tahu saya dari siapa? Dari Ustadz Firman. Emang ada urusan apa? Saya berobat sama dia. Kemudian Ustadz Firman bilang, gak usah jauh-jauh ke sini. Saya bilang, saya bukan apa-apa. Saya nggak ada pengobatan, kagak ada apa-apa. Saya di sini cuma mengajak jamaah untuk kebaikan. Bukan karena saya pengen ketahuan orang, pengen enggak. Akhirnya dari gitu dia datang kemari, nggak taunya orang Purmar. Mungkin Andika kenal namanya RT Unang, benar. Nah itu sampai akhir. Tapi biarpun bagaimana, karena memang dia lantaran dasarnya dari Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kemudian istiqomah di Abah Kiai Nas Rasulullah Rasid, akhirnya diwujudkan apa yang diucapkan, dijadikan nyata oleh Allah. Bahkan dia pernah ngobatin orang, itu sudah cuci darah berapa kali. Akhirnya dia bilang obatnya gampang, konsumsi yang namanya air temulawak, didoain dengan air zikir manaqib. Akhirnya di situ sampai dia bikin itu pendopo yang namanya majelis cinta zikir manaqib. Itu orang berebut, cuma saya inilah dia memanfaatkan kondisi tersebut, dia cari kekayaan. Akhirnya sampai sekarang saya nggak tahu rimbanya. Ini makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama duduknya, hadirnya kita ini adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah. Kita diberikan rahmat, diberikan hidayah, bisa sama-sama istiqomah di tempat ini dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tenteram. Kemudian tidak ada suatu apapun. Bahkan tadi Gus Reno bilang, sound system memang ini yang saya ciptakan. Kalau saya cerita juga sama yang katakan Gus Reno, sedih. Almarhum Bapak Irfan, kalau ada pengamat itu dulu terus terang, itu bukan lagi pakai
pakai speaker aktif, udah yang namanya urat udah segini nih. Akhirnya alam pelan, akhirnya bisa sekarang seperti enak, seperti ini. Oleh karena mari sama-sama, ini semuanya nikmat dari Allah, kita jaga, kita lestarikan, kemudian sama-sama diri kita jadikan istiqomah di tempat ini. Dimanapun berada zikir manakib kita bantu. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Gus Reno untuk mensiarkan zikir manakib nanti diberi, mudah-mudahan disukseskan Allah, dilancarkan oleh Allah, dan diberi mudah-mudahan bisa berkembang, bisa juga syiar oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari sama-sama kita laksanakan zikir manakib ini. Namun sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada guru kita Gus Reno beserta jamaahnya yang pada malam hari ini telah hadir ke tempat kita. Mudah-mudahan doa-doa kita dengan lantaran hadirnya beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.